Kebiasaan orang-orang Arab, kata ulama menafsirkan ayat ini, apabila dengan Arab ini ngita si ajaib, si aneh, si luar biasa, si tumben begita, maka yang keluar dari mulutnya orang Arab itu adalah kalimat tasbih subhanallah. Dalam kitab Tanqihul Qaul ada 4 amalan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan mana yang paling dicintai Allah? Apabila pelungguh amalan, maka pelungguh sangat disenang oleh Allah, dicinta oleh Allah, pelungguh diberikan rahmatnya oleh Allah. Mana itu? Kata Nabi dalam kitab Tanqihul Qaul, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siar Lombok Center hadir untuk umat, mari bersama syiarkan agama Allah agar hidup semakin berkah. Dengan semangat kita teruskan perjuangan Rasulullah agar kelak mendapatkan syafaatnya. Jabon Permai, religius dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ahinal kiram Al-Ustadz Nurdin Aziz dan para asatis yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Semoga Allah meridai, memberkahi dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fampuzu la tampuzuna illa bisultan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang hormati, hari ini kita merayakan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada bulan Rajab. Kata Rajab terdiri dari 3 huruf. Kata Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Al-Gunyah. Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah huruf Ra, yang kedua Jim, yang ketiga Ba.
Ra itu maknanya rahmatullah, jim itu judullah, ba itu birullah. Ra rahmat Allah. Di bulan Rajab ini Allah banyak menumpahkan rahmatnya. Kata ulama, rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang, cintanya Allah kepada hambanya, karunia Allah, banyak arti rahmatullah. Nah, di bulan Rajab ini kita diberikan rahmat yang banyak. Bagaimana mendapatkan rahmat yang banyak itu? Kata Allah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan Pelunggu hari ini jalan untuk mendapatkan rahmat itu. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Isra dan Mi'raj, sekaligus kita bersilaturahim. Itu jalan Allah untuk kita diberikan rahmat. Dan berbahagialah Pelunggu. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Pelunggu ini adalah pejuang-pejuang di jalan Allah. Saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan gelar sabilillah, dia harus membawa bom untuk dilemparkan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Bani Israel. Dia harus memanggul senjata, dia harus mempersiapkan roket, pesawat-pesawat canggih, tank-tank yang handal. Tapi Pelunggu cuman modal duduk di tempat ini, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, maka Pelunggu sama kedudukannya orang yang mengangkat senjata di Palestina. Pelunggu cuman modal duduk. Bahkan kata Nabi, jalan yang paling mudah untuk menembus surganya Allah itu adalah tidak lain adalah jalan untuk menuntut ilmu. Dalilnya mana? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan yang Allah berikan lebih-lebih di bulan Rajab. Kata Nabi, inna Rajaba syahrullah wa sa'ban sya'ri wa ramadan sya'ri ummati. Rajab itu adalah bulan Allah, kemudian Sya'ban itu bulanku, kata Nabi, kemudian Ramadan itu adalah bulan umatku. Makanya Nabi ngajarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Kita bermohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini doa Nabi kita diajarkan supaya kita mendapatkan keberkahan di bulan ini. Karena begitu besar Allah anugerahkan di bulan Rajab. Rajab kata Nabi dalam sebuah riwayat, nama sungai yang ada di dalam surga. Coba bayangkan, Rajab ini nama salah satu sungai namanya Sungai Rajab di dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sungai Rajab itu lebih manis daripada madu, lebih harum dari kasturi, lebih dingin daripada es. Pelunggu, pernah Pelunggu menemukan air atau kali di Madain ini rasa airnya seperti madu? Pernah atau belum? Harumnya melebihi kasturi, pernah apa belum? Tidak akan pernah kita temukan di dunia ini. Hanya Sungai Rajab itu ada di dalam surganya. Lalu Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah,
Ini sungai Rajab ini buat siapa nanti ya Allah? Kata Allah, buat umatmu ya Muhammad yang memuliakan bulan Rajab. Lalu dengan apa pelungguh akan memuliakan bulan Rajab? Yang pertama kita diajarkan oleh para ulama, apabila Rajab itu tiba, kita banyak istighfar. Yang kedua, kita banyak bertaubat. Yang ketiga, kita banyak membaca Al-Quran. Yang keempat, kita bersolawat. Yang kelima, mempererat silaturahim. Ini hikmah daripada bulan Rajab itu. Dan ada peristiwa yang menggoncangkan alam semesta ini yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Mari kita simak satu ayat untuk mengantarkan kita mengenal perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Di dalam ayat ini Allah memperkenalkan kita perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalau ada ayat-ayat yang dimulaikan dengan kalimat tasbih, ayat itu memiliki makna yang luas dan dalam. Kebiasaan orang-orang Arab, kata ulama, menafsirkan ayat ini apabila dengan Arab ini ngita si ajaib, si aneh, si luar biasa, si tumben begita, maka yang keluar dari mulutnya orang Arab itu adalah kalimat tasbih, subhanallah. Dalam kitab Tanqihul Qaul ada 4 amalan yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan mana yang paling dicintai Allah? Apabila pelungguh amalan, maka pelungguh sangat disenang oleh Allah, dicinta oleh Allah, pelungguh diberikan rahmatnya oleh Allah. Mana itu? Kata Nabi dalam kitab Tanqihul Qaul, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau Nabi Ibrahim mengomentari kalimat ini, apa kata Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam? Ya Muhammad, suruh umatmu menanam pohon sorga dari dunia. Kata Nabi, wahai Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, mana yang disebut dengan pohon sorga yang di bumi, yang engkau perintahkan umatku untuk menanamnya? Kata Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam, siapa di antara umatmu yang menanam pohon surga di dunia itu, dia akan menunggunya nanti pohon itu di dalam surga. Lalu Nabi bertanya, mbe ya lolon kayu surga nu? Maka Nabi Ibrahim memberikan jawaban. Pertama, sekelekina lolon kayu surga adalah kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya membaca ya kalimat ini luwe-luwe entanan zikirangnya, maka kata Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam, maka akan tumbuh pohon-pohon di surga dan menunggu orang itu, dan dialah kelak yang akan memanggilnya orang yang pernah membaca kalimat ini di dunia. Itulah yang menjadi pohon surga. Coba, apal pelungguh kan? Lalu yang kedua, kata Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam, tanam pohon surga yang kedua adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh 4. Subhanallah itu yang disebut dengan kalimat tasbih. Kemudian alhamdulillah itu yang disebut dengan kalimat tahmid. Kemudian Allahu akbar itu yang disebut dengan kalimat takbir. Kemudian la ilaha illallah itu yang disebut dengan kalimat tahlil. Kalimat tasbih,
tahmid, takbir, dan tahlil. Ini pohon surga yang siapapun yang menanam dia di dunia, dia akan tumbuh nanti di dalam surga. Ini ungkapan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selanjutnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Perjalanan Nabi Muhammad ini perjalanan yang tidak mampu kita gunakan dengan akal pikiran. Karena dalamnya perjalanan beliau, ulama astronomi fisika mengatakan perjalanan Nabi Muhammad adalah perjalanan di ambang batas. Apa maknanya perjalanan di ambang batas? Wah, ndek bau si manusia mikirangnya. Bayangkan kecepatan Nabi Muhammad waktu Isra itu melebihi kecepatan cahaya. Kalau saja kecepatan cahaya itu cepatnya 300.000 km per detik, itu bisa dikalahkan dengan kecepatan Nabi Muhammad 4 kali kecepatan cahaya. Subhanallah. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya tidak ada ilmu pengetahuan di zaman modern ini yang kemudian mampu mengungguli kecepatan Nabi Muhammad. Kata Imam Mutawalli Sa'rawi di dalam kitabnya Isra dan Mi'raj, kalau ada pesawat yang paling cepat untuk mengikuti perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka miliaran tahun baru sampai pesawat itu. Dan tidak ada umur manusia miliaran tahun. Sementara disebutkan dalam riwayat, jarak langit pertama dengan langit kedua itu perjalanan 500 tahun. Mana ada pesawat yang sampai 500 tahun. Dan pilotnya juga tidak akan bisa berumur 500 tahun. Sekarang umur manusia kan itu 50, 60, 30, 40 tahun meninggal dunia. Bahkan baru lahir juga meninggal dunia. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Jika dibandingkan dengan umur umat Nabi terdahulu, ada yang 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun. Bahkan nabi-nabi mereka itu panjang-panjang umurnya. Contoh, Nabi Nuh 125 tahun. 120, ada mengatakan bukan 125 tahun, 1250 tahun. 1250 tahun umurnya Nabi Nuh. Nabi Adam ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan 850 tahun. Itu panjangnya umur-umur Nabi terdahulu. Kalau sudah 1250 tahun, bagaimana tuanya Bapak Ibu? Kita dengan si umur 100 tahun dong, wah melengket di si tua nah. Nengke mun sata sang dene kelar ngangkat diri di. Ngangkat diri dene kelar, apalagi ngangkat dengan ngangkat diri ini doang, wah 250 tahun umpama. Itu seperti apa tuanya itu udah. Subhanallah. Ini nabi-nabi terdahulu sampai 1000 tahun. Kalau umat Nabi Muhammad itu diperkirakan 63 tahun, 70 tahun, 80, 90, jarang yang 100. Nah, perjalanan Isra Mi'raj ini kata Imam Mutawalli, kalau dengan menggunakan pesawat yang paling cepat, maka itu miliaran tahun baru dia sampai. Dan gak ada umur manusia miliaran tahun. Ada apa enggak? Gak ada. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW tidak bisa dirumuskan dengan ilmu pengetahuan, hanya dengan iman. Makanya ulama bilang, kalau hanya mengandalkan ilmu pengetahuan teknologi untuk mengukur kecepatan perjalanan Nabi Muhammad SAW, hancur teknologi itu. Apa yang membuat kita bisa percaya dengan perjalanan itu? Hanya dengan iman. Agama inilah kita yakin Nabi Muhammad SAW itu bisa seperti itu karena yang memperjalankan adalah Allah. Makanya di awal ayat ini dimulaikan dengan kalimat tasbih. Adanya suatu peristiwa yang di luar akal manusia. Makanya kebiasaan orang beriman apabila menemukan suatu yang aneh, maka yang keluar dari ucapannya adalah subhanallah. Apabila pelunggu ditimpa dengan musibah, masalah, maka yang keluar dari ucapan pelunggu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Apabila pelunggu mendapatkan nikmat, maka yang pelunggu ucapkan adalah alhamdulillah dan seterusnya. Ini perjalanan yang sangat luar biasa. Tidak mampu teknologi untuk mengikuti perjalanan baginda Rasulullah SAW karena saking ajaibnya, saking dahsyatnya dan kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Maka siapa yang mampu untuk meniru kecepatan beliau? Pesawat mana yang mampu duluan hancur pesawat itu berkeping-keping? Kemudian ayat selanjutnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi ini bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa abdihi tidak langsung menyebut namanya? Karena puncak penghambaan yang paling hebat, yang paling tinggi puncak penghambaannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dia hari-harinya beribadah kepada Allah. Makanya di dalam ayat ini disebut Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi itu nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia memiliki tingkatan ibadah melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, gelar abdihi ini merupakan tingkat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dalam semua kehidupannya mengabdikan diri kepada Allah. Lalu ayat selanjutnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Perjalanan beliau Isra itu pada waktu malam. Kata ulama, malam apa terjadinya Isra? Ada ulama mengatakan malam Senin. Malam Senin terjadinya Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan ini ditafsirkan oleh para ulama dalam kitab Durratun Nasihin, ada dua penafsiran. Lailan ay sulusul lail. Lailan ay ba'dal lail. Apa makna sulusul lail? Sulusul lail itu sepertiga malam. Ba'dal lail itu adalah sebagian kecil malam. Jadi hanya beberapa menit saja. Sementara perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu ditempuh perjalanan 40 hari 40 malam. Itu perjalanan dulu Bapak Ibu. Nah, bayangkan saking jauhnya yang namanya Masjidil Aqsa, harus ditempuh perjalanan waktu 40 hari 40 malam. Nah, sekarang ini 3 hari 3 malam dengan menggunakan kendaraan. Terus kemudian Bapak Ibu, pada malam hari singkat perjalanannya, hanya beberapa menit perjalanan yang begitu jauh ditempuh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada malam hari? Kata ulama, di malam hari seorang hamba banyak diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah perintahkan kita untuk bangun tengah malam untuk melaksanakan tahajud. Apa tujuan tahajud itu? Maqaman mahmuda, untuk mendapatkan makam yang terpuji. Dan orang yang bangun tengah malam akan diberikan makam atau derajat yang terpuji dari sisi Allah. Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dia naik melintasi 7 lapisan langit, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Rafrafil Ahdar, naik ke Arsy, naik ke Istawa. Itu pada satu malam, malam Senin. Dan hanya beberapa perjalanan dari Masjidil Haram menuju Aqsa hanya beberapa menit. Kenapa Masjidil Haram disebut dalam ayat ini? Allah ingin membuka rahasia besar dalam Masjidil Haram. Pertama, apa rahasianya? Di dalamnya ada Ka'bah. Di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabil.
Mula-mula bangunan yang pertama kata Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Ka'bah. Kata Imam Mutawalli Sa'rawi dalam kitabnya Isra dan Mi'raj, Ka'bah itu adalah sama umurnya dengan dunia ini kata beliau. Dan Allah menyebut Ka'bah itu dengan nama Baitul Atiq. Apa makna Baitul Atiq? Yakni rumah tua. Makanya Allah menyebut dalam Al-Qur'an waliyatawafu bil baitil atiq. Tawaflah kalian di rumah yang tua, rumah tertua, yakni Ka'bah. Nah, ini yang Allah ingin tampakkan untuk memperkenalkan manusia Ka'bah itu. Dulu pernah disuruh ninggikan Ka'bah. Siapa yang disuruh oleh Allah? Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Allah? Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah, maka apa? Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Sampai hari ini masih bekas telapak sendalnya Nabi Allah Ibrahim yang diabadikan, yang kita kenal dengan Maqam Ibrahim. Ada bongkahan batu di situ, telapak kakinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah yang ingin ditampakkan oleh Allah di dalam Masjidil Haram itu, ada tanda-tanda kebesarannya. Ada juga di Ka'bah itu ada Hijri Ismail. Kata Nabi, siapa yang masuk sholat di Hijri Ismail, sama halnya dia telah sholat di dalam Ka'bah. Dan pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai suamiku, saya kepingin sholat di Hijri Ismail. Kata Nabi, saya kepingin sholat di dalam Ka'bah, kata Sayyidah Aisyah. Maka Nabi mengatakan, cukup kau sholat di Hijri Ismail. Karena sholat di Hijri Ismail sama halnya pelunggu sholat di dalam Ka'bah. Itu ungkapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa keistimewaan Masjidil Haram juga? Masjidil Haram ditampilkan di situ, kata Allah, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Siapa yang masuk di Masjidil Haram, maka insya Allah dia akan aman, tentram, damai kehidupannya. Lalu kemudian Allah menampakkan di situ ada Safa dan Marwah. Perjalanan Siti Hajar mencari air untuk anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. 7 kali mondar-mandir, baru malaikat Jibril memerintahkan Ismail waktu kecil untuk menghentakkan kakinya, maka keluarlah air Zam-Zam. Sampai hari ini air Zam-Zam tidak pernah kering. Itu sudah berapa ribu tahun Bapak Ibu. Nah, inilah yang ingin ditampakkan oleh Allah kepada kita. Dia menampakkan Masjidil Haram. Lalu apalagi kehebatan Masjidil Haram? Tempat pemersatunya umat Islam dari seluruh dunia. Orang Amerika di situ ada, orang Jepang ada, orang Cina ada, orang India ada, orang Kanada, orang Australia, orang Afrika, orang Jerman, orang Thailand, orang Malaysia, orang Sasak, semua ada di situ. Dengan 4 mazhab ada di situ. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Ibnu Hambal, ada mazhab Imam Hanafi, tapi tidak ada mereka yang saling bicarakan satu sama lain. Tidak ada yang saling menjelekkan, tidak ada yang saling fitnah. Karena apa? Kita di situ bersatu, walaupun kita tidak kenal dengan orang India, bahasanya dengan India ndak tahu cara, bahasa dengan Jerman ndak terpaham, bahasa dengan Cina ndak terpaham, bahasa dengan Jepang ndak terpaham, bahasa dengan Bangladesh ndak terpaham, tapi seolah-olah kita sudah ketemu puluhan tahun. Kalau kita di dalam Masjidil Haram, itu semua orang yang datang ke berbagai penjuru dunia itu, wa azzin finna sibil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kata Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan unta.
Nah itu salah satu bukti bahwa kita ditampakkan Masjidil Haram dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu untuk melihat persatuan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia ini. Coba bagi orang yang pulang haji, bagi orang yang pulang umroh, itu dia bawa pulang ke masing-masing kampungnya. Maka insya Allah denara itu selin ucap sindek bagus, denara itu selin celak, denara itu seling rendahang. Semua kita saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi. Kenapa? Karena kita sudah dididik oleh Allah di dalam Masjidil Haram untuk berjumpa dengan semua saudara-saudara kita dari belahan dunia ini. Di situ banyak mazhab Imam Ibnu Hambal, makanya kita tidak kunut. Kalau di Lombok mazhab Imam Syafi'i yang banyak, tapi kalau pelunggu bawa mazhab Imam Syafi'i ke Mekah, sampai kiamat pelunggu tidak akan bisa tawaf. Kumbekna apabila pelunggu bersentuhan wudhu maka batal menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hambal tidak batal. Nah makanya di tanah haram di Mekah itu kita namanya talfik, mengikuti salah satu mazhab yang membolehkan bahwa batal wudhu itu adalah bersentuhan kulit laki dan perempuan itu tidak batal wudhu. Tapi kalau dalam pandangan Imam Syafi'i maka batal wudhu. Nah kalau itu pelunggu bawa ke Mekah, sampai kapanpun pelunggu tidak akan bisa tawaf. Kenapa? Karena menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i begitu kita dilentur sama perempuan maka batal. Kapan pelunggu bisa selesai wudhu? Begitu selesai wudhu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dipegang sama orang Afrika. Lagi wudhu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, datang orang Cina nanti. Begitu pelunggu wudhu, lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, datang orang India berduyun-duyun. Kapan pelunggu bisa tawaf? Maka kita mengambil mazhab Imam Malik dan Imam Ibnu Hambal, maka boleh di situ bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal wudhu. Maka kita sebagai mazhab Imam Syafi'i yang mengambil mazhab beliau, maka kalau di Mekah itu kita hentikan dulu mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kalau itu kita pakai, kita tidak akan pernah bisa tawaf. Karena salah satu juga tawaf itu tidak boleh batal wudhu. Maka beda dengan sa'i. Kalau sa'i antara Safa dan Marwah, walaupun 1000 kali pelunggu kentut, maka tidak mengurangi pahala daripada sa'i pelunggu. Tapi kalau di Ka'bah pelunggu misalnya sudah dapat 5 kali putaran, tiba-tiba di tengahnya pelunggu keluarkan kentut, maka batal. Segera ngambil air wudhu, kemudian lanjutkan lagi. Nah kalau sa'i walaupun 5-6 kali pelunggu kentut, tidak ada masalah. Nah itu sebabnya kita di Masjidil Haram dididik lewat ayat ini untuk mengenal Masjidil Haram. Lalu dalam perjalanan Isra ini belum kita Mi'raj Bapak Ibu. Panjang Isra ini. Ini dari Masjidil Haram. Setelah itu apa yang disaksikan di perjalanan? Nabi menyaksikan ada orang yang berenang di lautan darah. Darah yang mendidih, nanah yang mendidih. Kemudian Nabi terkejut. Ya Jibril, ini apa? Siapa ini yang berenang di lautan darah? Maka malaikat Jibril menjawab, itu gambaran umatmu nanti di akhir zaman yang memperanakkan uang. Tahu darah meranakan kepeng ke? Nah, dengan si meranakan kepeng niki nanti Allah berikan itu yang disaksikan oleh Nabi akan berenang di lautan darah yang mendidih dan nanah. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Kemudian dosan dengan si meranakan kepeng niki belean dosana si nenggawe inana 70 kali. Ya Allah. Ini luar biasa ngerinya Bapak Ibu. Kalau sudah lebih besar dosanya daripada menggauli seorang ibu 70 kali, dosa mana lagi yang lebih besar daripada riba itu? Lalu yang ketiga, orang yang meribakan uang itu sama halnya menantang Allah perang. Yang meranakkan uang. Kemudian akibat dampak dengan meranakan kepeng. Ini segitarnya si Nabi lewat waktu Isra. Apa sih terjadi apabila narak dengan meranakan kepeng lek kampung luwe dengan kena penyakit. Dengan sindikna salah kena penyakit. Apa penyakit diantaranya lumpuh, selun-selun lemas dengan. Terus ndekna berdengar, ndekna begita. Tiba-tiba
ada orang yang lumpuh, tidak ada sebab musababnya. Terus ada orang yang banyak, orang yang bisu, tidak bisa berbicara, tubuhnya lemas, tidak bisa bergerak. Itu akibat di dalam kampung itu arak dengan meranakan kepeng. Insya Allah mulai madayan jadi nara Ustaz deh. Nara ya bagus-bagus batur madayan. Apa sebab? Ne buktinya ngaji. Ara ibu-ibu, ndara di ibu-ibu. Insya Allah nara ibu deh. Lah bahaya. Munara le sapuk kampung akan timbul penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter manapun. Jadi tahu matinya. Itu akibat ada sekelompok atau ada orang, baik itu dia berkelompok atau sendirian, memperanakkan uang, maka akan timbul penyakit yang berat-berat di kampung itu. Dengan sendirinya salah kena penyakit berat-berat. Lalu yang kedua, ketika dalam perjalanan Isra-nya Nabi menemukan ada orang yang membenturkan kepalanya sampai pecah. Duak, lebu rotaknya. Nabi terkejut. Ya Jibril, kenapa ini orang aneh? Ini ada orang yang memukulkan kepalanya sampai pecah. Tadi ada orang berenang di darah, ini kok memukulkan kepalanya. Ini siapa ya Jibril? Kata Jibril, ini gambaran umatmu nanti yang tidak mau sholat. Jangan tinggalkan sholat. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Makin banyak aliran-aliran yang menganggap dirinya tarekat. Di dalam tarekat itu sebenarnya tidak ada orang yang menamatkan sembahyang. Kita buka kitab Sirul Asrol karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, ada kitabnya Fathur Rabbani, ada kitabnya Al-Gunya, banyak karangan-karangan beliau. Dalam tarekat Qadariyah tidak ada kita diajarkan menamatkan sembahyang. Dalam tarekat Naksabandiyah Imam Bahauddin An-Naksabandi tidak ada juga kita temukan di situ menamatkan sembahyang. Ada banyak tarekat-tarekat yang tersebar di seluruh dunia. Selain daripada tarekat Qadariyah Naksabandiyah, ada tarekat Khalwatiyah, ada tarekat Tijaniyah, ada tarekat Rifaiyah, ada tarekat Sanusiyah, ada tarekat Samaniyah, dan banyak lagi tarekat-tarekat yang lain. Tapi tidak pernah kita mendengar atau melihat di kitab hadis-hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasai, riwayat-riwayat lain tidak ada kita temukan Nabi untuk menamatkan sholat. Kenapa di akhir zaman ini banyak orang menamatkan sholat? Kata Nabi di dalam hadis beliau, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana aku sholat. Nabi sampai bengkak mata kakinya sholat. Sampai hari ini Masjid Kuba yang dibangun sampai sama Nabi tidak pernah sepi. Masjid Nabawi yang dibangun sama beliau tidak pernah sepi. Kalau memang ada riwayat bahwa Nabi pernah menamatkan sholat, lalu kenapa Masjid Nabawi sampai hari ini masih? Lalu kenapa Masjid Kuba sampai hari ini masih? Ini siapa ini yang berdalil namatkan sholat? Dalam Al-Quran itu kurang lebih 50-an kali Allah mengatakan aqimis sholat dalam redaksi yang berbeda, menunjukkan bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Makanya di dalam kitab fikih itu kalau kita tidak mampu berdiri kita duduk, tidak mampu duduk kita berbaring, tidak mampu berbaring dengan isyarat. Kalau tidak mampu pakai isyarat, maka takbirkan orang itu 4 kali, berarti dia sudah jiun orang itu. Wah, mati dengan ini. Bebutang dia tahu Ustaz.
tokol dia tahu, bebaring dia tahu, ngadui syarat dia tahu, berarti wah mati wah dengan ini. Karena dia takbirang 4 kali. Nah itu saking hebatnya sholat. Dan sholat ini adalah komunikasi terdekat dengan Allah. Coba bayangkan, tidak ada ibadah yang dijemput oleh Nabi dengan melewati alam-alam yang dahsyat. Yang pertama alam nasut, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam jabarut, yang keempat alam lahut. Ini yang ditembus oleh baginda Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Dia menjemput sholat begitu jauh, ketemu dengan Allah. Dia mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Lalu Allah menjawab salam. Menjawab salam Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kemudian para malaikat menyaksikan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ahlan wa sahlan. Nah, coba pelunggu bayangkan. Ketika menyaksikan ada orang yang membenturkan kepalanya, Nabi bertanya, "Ya Jibril, ini siapa?" Jibril menjawab, "Gambaran umatmu yang akan nanti yang meninggalkan sholat." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sholat itu kan udah lengkap permintaan seorang hamba. Coba pelunggu renungkan, duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ini sholat. Duduk di antara 2 sujud, pelunggu memohon ampun. Sholat itu melahirkan ampunan Allah. Makanya orang yang paling banyak melakukan sholat di luar sholat wajib, sholat sunat, maka peluang emas untuk mendapatkan ampunan Allah besar. Jangan meremehkan sholat. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada orang yang meninggal dunia. Waktu dikubur tiba-tiba jasadnya itu berubah menjadi babi. Rasulullah terkejut. Wah, ini jenazahku kenapa berubah jadi babi? Lalu dikumpulkan sahabat. Wahai sahabat-sahabat, orang ini dulu semasa hidupnya gimana? Sahabat nggak tahu, akhirnya dicari. Mungkin barangkali, kata Rasulullah, barangkali ada anaknya orang yang meninggal dunia ini, ada saudaranya yang masih hidup. Maka dicarilah, ternyata ada anaknya ketemu. Ini anaknya ya Rasul. Rasul balik bertanya kepada anaknya yang meninggal dunia ini, "Nak, dulu bapakmu itu apa kerjaannya?" "Bapak saya nyuruh saya sholat, tetapi dia tidak pernah sholat." "Oh, pantesan," kata Rasul. Itu dibuka, ternyata kepalanya itu dirubah menjadi babi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa gambaran orang-orang yang meremehkan sholat di dunia ini. Ya Allah, tidak ada amalan yang paling berat kecuali sholat. Dan amalan yang paling utama dan pertama nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jangan sekali-kali permainkan sholat. Jangan sekali-kali melalaikan sholat. Karena ancamannya begitu berat. Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia ini dengan memberikan banyak rezeki dan karunia-Nya. Udah dikasih nikmat, udah dikasih rezeki, dikasih hidup, dikasih segalanya oleh Allah, enggan sholat, Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang enggak sholat itu tempatnya di neraka wail. Na'udzubillah min zalik. Paham Bapak Ibu? Lalu di dalam sholat itu selain ampunan, ada rahmat. Kalau mau dapat rahmat Allah, jangan tinggalkan sholat. Mau rezekinya murah, mau rezekinya bertambah, mau hidupnya tenang dunia akhirat, solusinya jangan tinggalkan sholat. Ingat, sholat ini segala aktivitas kehidupan manusia ada di dalam sholat. Apa melentuah lengkap di dalam sembahyang ini.
Mbe taune. Coba pelungguh renungkan doa yang pelungguh baca di dalam duduk di antara dua sujud. Mulai dari kita mohon ampunan karena banyak dosa kita. Barangkali sebelum kita sholat kita melakukan dosa, atau di dalam sholat kita juga berdosa. Apa maknanya kita berdosa di dalam sholat? Allahu Akbar, terlintas ayam yang belum makan. Lah ndek nuah mangan manukku, padahal takbir. Sami Allahu liman hamidah, ndek kuah nyong trong ini masih. Ada begitu Bu? Ada? Banyak? La ilaha illallah. Sami Allahu liman hamidah masih kepikiran terong goreng. Ini bahayanya Bapak Ibu. Makanya ada ampunan di dalam sholat. Kalau tidak ada ampunan di dalam sholat, hancur berantakan sholat kita. Wes bablas sholat kita. Iya kenapa? Misalnya membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah dek man kukla terong ino. Terong tamale dalam Fatihahna. Bareh malak Ar-Rahmanir-Rahim. Lah nengkau kelalung bukangkong jerakku sembahyang. Dia mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, kangkung masuk. Ya Allah. Malak Maliki Yaumiddin. Bue kuping kundara ninam si semamaku. La ilaha illallah. Lebur petehana. Terong tama, kangkung tama, kupi tama. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nengke kumyak pisang goreng. La ilaha illallah. Itu kita lalai dalam sholat. Makanya Allah meletakkan ampunan di dalam sholat itu karena begitu berat yang namanya sholat. Allah sendiri mengatakan sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. La kabiratun illa 'alal khashiin. Lagi-lagi di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashiun. Sungguh beruntung orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Berat khusyuk ini Bapak Ibu. Makanya dulu ada sekelompok pedagang mengajukan pertanyaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama sahabatnya ada Imam Ali karramallahu wajha. Lalu pedagang ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sekat kami khusyuk sembahyang. Kami ini pedagang. Apa sih jual kami tamal dalam sembahyang? Kami jual tangkong, tangkong di dalam rukuk kami. Kami jual sampo di dalam rukuk sujud kami." La ilaha illallah. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, kalian ini tidak sah sholat kalian. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan begitu Ali, tidak boleh. Kalau gitu kamu sholat sunat 2 rakaat aja dah. Nanti kalau kamu mampu khusyuk, saya kasih selendang saya yang terbuat dari katun." Maka Imam Ali karramallahu wajhah kemudian sholat 2 rakaat. Begitu selesai sholat ditanya oleh Rasulullah, "Bagaimana Ali khusyuk sholatmu tadi?" "Iya ya Rasul, takbir saya khusyuk, Fatihah saya khusyuk, kemudian rukuk saya khusyuk, iktidal saya khusyuk, sujud saya khusyuk, duduk di antara 2 sujud khusyuk, tahiyat saya khusyuk. Tapi menjelang akhir saya mau salam, teringat selendang yang kau janjikan ya Rasul." Coba Sayyidina Ali, apalagi model-model itu, luwe ingon de kedit bareh dalam tahiyat adalah kekea kedit de, astaga dek kuah ngingon dek kuah ngimpan kedit, padahal mesti de tahiyat.
Terus bagaimana wahai Ali katanya? Saya husuk tadi ya Rasul, tapi menjelang mau salam itu kenapa selendang itu muncul? Yang engkau janjikan, rakaat pertama husuk, kedua, tapi menjelang mau salam dia kelihatan selendang. Nah sekarang itu sebabnya di dalam duduk di antara dua sujud itu, satu menggugurkan dosa sebelum sholat, kata ulama. Yang kedua menggugurkan dosa di kala sholat. Apa ada orang berdosa di kala sholat? Ada. Ya kita ini banyak berdosa. Kita bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kane ku ngantrang senina ku lalu beli gamis. Masya Allah. Atau berukna bekelor, juluan kamat, beruk dua suap. Ada bareh terlanjutang malak. Tono masih teluk ndek man tekaken. Teluk ndek man. Ara rarit ku rizki. Pas mau sujud terakhir, bahan Rabbil a'la biham la ku rizki teluk ini ndek man ku kaken. Dia sedang sujud tapi masih mikirkan telur. Nah, ini kita berdosa. Makanya ada Rabbi Gfirli di dalam duduk di antara dua sujud, mengampuni kelalaian kita di dalam kita sholat. Makanya Allah katakan, Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim kita diancam oleh Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi wanita, ada beberapa tingkatan lalai. Pertama, lalai waktu. Yang kedua, lalai dalam sholat. Itu lalai itu dibagi menjadi dua. Waktu wah genebue, waktu maghrib, ampun teged sembahyang. Wang ngunik-ngunikna asar. Yang pun bersumpah Allah Ta'ala si waktu asar. Wal asri, demi waktu asar. Ada ulama mengatakan wal asri, demi waktu di alam ruh, alam perut, alam dunia, kemudian alam barzah, alam akhirat. Ada juga yang menafsirkan wal asri, demi masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Wal asri, demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena banyak manusia lalai pada waktu asar. Asbabun nuzul daripada surat ini, ketika sekelompok wanita dari kaum jahiliyah menghardik waktu asar, dikatakan asar itu adalah sial. Sial waktu asar ini, bruk tebai begegutu wahara waktu maghrib. Jadi bruk tebai turun nanang bangkat jadi seli, wah maghrib. Jadi di zaman dulu itu ada orang yang menghina waktu asar, dikatakan sial. Maka Allah menurunkan ayat ini, wal asri innal insana lafi husr. Demi waktu, kata ulama, kalau Allah bersumpah dengan waktu, maka menunjukkan ayat itu sangat berat bagi manusia. Itu sebabnya orang barat mengatakan what time is money, waktu itu adalah uang. Orang Arab menyebutnya al-waktu asbanu minaz zahab. Kemudian juga al-waktu kasaib, waktu itu adalah pedang. Karena waktu ini tidak akan pernah kembali lagi Bapak Ibu. Hari ini hari Jumat, tidak akan pernah kembali besok. Beda hari ini dengan hari kemarin. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka pelunggu orang yang beruntung. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka termasuk pelunggu orang buntung. Mau pilih untung atau buntung? Bu, mau jadi beruntung atau buntung? Manfaatkan waktu. Jangan sia-siakan waktu ini. Karena waktu ini berlalu cepat. Kata Nabi akan datang suatu masa nanti. Seminggu itu terasa sehari. Dan sebulan itu terasa seminggu, setahun itu terasa sebulan. Coba bayangkan. Sekarang, ini kemarin-marin rasanya kita ketemu dengan bulan Rajab. Sekarang lagi kita ketemu dengan bulan Rajab.
Kemarin rasanya kita ketemu dengan bulan Ramadan, besok sebentar lagi akan terjadi bulan Ramadan. Kemarin rasanya Jumat, sekarang lagi ketemu kita dengan Jumat. Ini hari-hari yang akan kita alami nanti, di mana seminggu terasa sehari, sebulan terasa seminggu, setahun terasa sebulan. Benar? Nah, kalau seperti itu adanya Bapak Ibu, maka kiamat telah dekat. Kiamat telah dekat. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, lewat momentum bulan Rajab, kita lanjutkan kembali ada apa di dalam sholat sehingga begitu jauhnya Rasulullah menembus 7 petala langit, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Profil Ahdor, naik lagi ke Arsy, naik lagi ke Istawa, berjumpa dengan Allah. Ternyata sholat ini adalah penghubung antara makhluk dengan Tuhan. Ternyata sholat ini adalah jalan keselamatan manusia. Ternyata sholat ini adalah gambaran perilaku semua kehidupan manusia di alam semesta ini Bapak Ibu. Coba pelungguh serioang sholat ini. Mulai dari takbir, kita mengangkat tangan, seraya berkata Allahu Akbar. Lalu kemudian kita bersedekap. Sedekap itu gambaran kita akan mati semua. Ada orang hormat begitu meninggal dunia? Ada siap gerake dengan mati. Ngumbeng kuni selapuk dengan mati, bersedekah. Makanya ini yang disebut dalam kaedah mutu qoblal maut, mati kamu sebelum kalian mati. Salat itu juga gambaran kita akan mati. Dari mana kita tahu? Coba di dalam doa iftitah. Di situ surat Al-An'am itu Bapak Ibu. Kul inna salati wa nusuki Iya wa mamati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala. Coba bayangkan, semuanya lillah. Itu perjanjian kita dengan Allah. Begitu dahsyatnya sholat ini, hubungan terdekat dengan Allah. Udah kita bersedekap, itu simbol kematian. Terus kita ruku, gambaran kita akan tua. Ini semeton tiang tuan guru ini gagah nengke waktu baca. Ustadz Nurdin Aziz mesti tegak. Suatu saat kita seperti berjalan kayak orang ruku. Betul? Kita papu niki lai-lai lalu pecat nembrori. Kane wah ruku doang entana leka. Itu gambaran. Karena semua kita pasti ke situ. Kalau umur kita panjang pasti jalan kita kayak orang ruku. Beneran. Nah terus kita sujud itu apa? Kita diingatkan suatu saat kamu akan ke tanah. Udah tegak berdiri seperti ini. Proses waktu kita akan jalan kayak begini. Ditemani dengan tongkat lagi. Terus nanti kita akan nyungsep ke tanah. Di mana? Di kala sujud. Apa jawaban? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ida lengan tanah akan kembali ke dalam tanah dan akan dibangkitkan dari dalam tanah. Tuh gambaran dari sembahyang. Angka mun renungi sembahyang ini adeng-adeng.
bacaannya dari doa iftitah, kemudian kita baca Fatihah, baca ayat yang lain, kemudian kita di situ ruku, mengingatkan kita suatu saat jalan kita akan bungkuk seperti itu. Udah berdiri, iktidal, lagi sujud, menggambarkan kita suatu saat otak yang kita banggakan ini ternyata lebih rendah posisinya daripada kepala dikala kita sujud. Mbe atasan otak si tombong waktu sujud. Mbe atasan. No, akan ditekanggo. Aku lebih pintar, aku lebih hebat. Dikala kita sujud itu otak ini nggak ada apa-apanya. Justru pantat, tempat si kuning berlayar, itu justru lebih tinggi posisinya dikala kita sujud. Itu artinya kita direndahkan oleh Allah di dalam kita bersujud. Makanya jangan merasa lebih dari orang lain, jangan merasa segalanya dari orang lain. Semua kita rendah di mata Allah. Ini gambaran sholat. Baik Bapak Ibu, tidak bisa saya lanjutkan. Ada pengajian di Mas Bage, asar di situ. Mudah-mudahan bisa kita ngejar. Nah, nanti ada tuan guru ini yang ngaji lagi, ini udah jam 3. Mudah-mudahan insya Allah kita akan ketemu nanti pada acara yang lain. Ingat bulan Rajab, bulan rahmat, bulan kemurahan Allah, bulan kebaikan Allah. Rajab adalah nama salah satu sungai yang ada di surga, yang airnya manis, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi, kemudian lebih dingin daripada air es. Dan Rajab menyimpan rahasia kebesaran Allah berupa Isra dan Mi'raj yang menggoncang alam semesta. Kecepatan Nabi Muhammad melebihi kecepatan cahaya. Cahaya itu cepatnya 300.000 km per detik. Tapi kalau Nabi Muhammad itu 4 kali kecepatan cahaya, 1.200.000 km per detik. Maka tidak ada ilmu pengetahuan alam di dunia ini yang mampu menandingi kecepatan Nabi Muhammad. Pesawat-pesawat terbang itu miliaran tahun akan bisa tembus, kata Imam Mutawalli Sa'rawi. Itu ringkasan daripada Isra kita pada saat ini. Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat kita. Dan di dalam sholat itu ada 8 standar permintaan pelungguh. Itu didalami, dihayati. Ternyata sholat ini adalah segala bentuk kehidupan manusia di bumi ini telah diletakkan di dalam sholat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyyut taufiq. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.